semua kepalsuan dunia. Paman, luar biasa bukan penampilan teman saya. Itu teman saya namanya Siva, Paman. Luar biasa kan. Siapa sih yang gak kenal sama Siva? Itu seluruh dunia tahu. Seluruh dia. Woi, Pina so akrab benar jadi orang. Ikam siapa? Kok tiba-tiba ada di sini? Masuk lewat mana? Paman harus mendengarkan penjelasanku dulu. Paman ini loh, kok lupa sih? Kita tuh udah pernah berjumpa setahun yang lalu. Kapan? Tahun kemarin. Terus Paman Oh, yang lupa. acara podcast Cahaya Ramadan. Betul. Iya, Paman. Paman ini kenapa sih? Kok lupa loh? Perasaan udah pernah ketemu aku. Paman, sudahlah. Kita pasti pernah bertemu ya, Paman ya. Oh, Emma Lestari. Betul, Paman. Betul. Betul. Tuh kan, Paman ini loh. Yang suka main tiktokan. Iya. Astagfirullahaladzim. Asli takajud aku nah. Ini kadang-kadangnya acting aku takajud udah sampai takajud bujuran. Mbak Erni loh. Ini tetangga. Erni, itu siapa? Oh. Kan nggak ada di random nama itu. Erni, Mbak Erna. Erma. Erma. Nggak ada itu di data pegawai. Kebanyakan nama ini kayaknya mirip-mirip. Ini tetangga kita loh, Paman. Ya aku kan lupa. Tahu-tahu dia ngaku-ngaku pernah ketemu sama Paman. Iya. Pernah duet sama Paman katanya di podcast. Cuman ingat-ingat. Ya kali ya. Ini tetangga kita loh, Pak. Sebentar. Anak paling Ini siapa yang menyamar di sini menjadi CEO? Sebentar. Paman. pengusaha itu ya. Oh, Paman Ya, menyamar. Paman yang menyamar. Iya, Paman. Iya gitu, makanya Paman. Kan kita tuh lama loh gak ketemu Paman, aku tuh kangen. Ya, Aku setahun. pengen lihat-lihat di sini. Ternyata aku kan tuh lihat Siva di sana tuh, coba Siva gitu loh dengan suaranya luar biasa ya kan. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Iya, ikut gabung sini. Siva Ya, sini dong Siva yuk. gabung. Awas tak kait ambal kan gue tuh dong. Paman sih. Ya, Puasa sehat. Puasa Pak. Hai, ampun, gimana ini konsernya ya ampun. Ya Allah, kan kita ini ya jual-jual tiket nanti kan ya. Iya, calo. Itu pokoknya seru banget. Gimana Udah ini? Emma beli nih baju, curiga aku baju kan ini, kebanyakan baju anu makan haliling ya dia kan tuh. Kan mau haliling Paman. apa? Ya, Haliling tuh apa namanya siput sawah tuh nah. Berarti Enggak, agak nyeret dong. Agak nyeret berarti dong. Belut licin ayah. Ini udah. Iya. Tapi Paman harus tahu loh, Paman. Mbak Apa tuh? Erma ini tetangga kita yang paling gacor di komplek. Bisa Cor. Jangan sampai Anu nih. dong. Iya. Kurang lebih dengan tetangga kita sebelahnya lagi itu si Ulah. Karena Iya. cocok, satu jam pintar nyanyi, satu jam pintar ngomong. Makasih ya. Makanya tetanggaan, makanya temenan. Iya benar Tapi banget. cocok loh kalau kalian duet combo lagu koplo. Itu sudah pas benar. Taruh siap nih. Dembik ya. Kamu kok udah akrab banget sama si Roy ini? Oh iya. Si Joy ini? Temen juga. Teman juga? Iya, sesama anak musik. Oh, boleh. Berarti diam. Dia temanku juga itu. Iya kan Teman-teman. aku juga. Iya. Pokoknya yang terkenal itu semua teman aku. Yang heboh-heboh, yang iya, rame-rame gitu ya. benar, itu Reka. semua teman aku. Jangan-jangan yang kamu cerita kemarin mau jalan sama Sipa ini? Oh, Sipa yang beda lain? Pak, ini Cipa ya? Iya. Oh, bisa jelasin. Tapi nanti. Oh, udah, kamu pasti makasih loh udah nemenin Cipa nyanyi tadi. Cipa, Iya, Paman. Cipa memang betul bilang si Erma kalau memang sudah apa? Janjian. Bukan prestasinya udah juara nyanyi gitu. Alhamdulillah. Iya. Tuh, boleh dong diceritain. Ya ceritalah Apa saja. gimana aja. Soalnya Paman juga dulu pernah penyanyi juga dulu. Karena Iya udah. masih sih Paman, Iya, Iya. aku belum lahir. Iyalah. Sekitar tahun berapanya? Tahun 90-an lah waktu jadi mahasiswa. 90 mahasiswa. Oh berarti aku lagi SD kayaknya tuh Paman. Mamaku masih belum jatuh cinta sama bapakku. Coba cerita. Iya. Barangkali Paman bisa apa mengingat kembali apa namanya? Bernostalgia. Zaman-zaman prime time Paman. Iya, benar. Ini saya cerita dari awal saya mulai karir ini ya, Paman ya. Iya, jadi Nggak pertama start kali dulu. saya. Kenapa, Kak? Nggak start dulu. Start. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, terus? Ya, perkenalkan saya Syifa. Saya di sini adalah seorang penyanyi. Dulu saya memulai karir itu dari tahun 2016.
2016. Iya, 2016. 2016. Oh, 2016. Aku masih SD itu. Iya banget. Tapi sebelumnya tuh paman, saya itu bukan penyanyi. Tapi Saya pemain biola dari kelas 3 SD. Keren dong. Pemain biola. yang gini-gini kan? Iya, itu gitar. Gitar. Oh. Itu gitar. Main biola sampai kelas 6. Ada insiden lah pas itu. Tangan patah. Oh, kirain leher tadi. Enggak, tangan. Oh. Karena sebelah kiri kan. Jadi yang biasa ini ya. Iya, Gara-gara apa biasa. tuh? Pas itu kepleset di aula. Oh, nggak hati-hati kamu. Iya, makanya. Jadi pemulihannya lama kan bertahun-tahun. Jadi karena daripada nggak ada kegiatan, Kan? beralihlah ke vokal. Karena Tapi- emang dari awal emang suka nyanyi. Tapi Jadi dulu pertama kali nyanyi tuh waktu TK di kantor gubernur. Pas Itu latihan apa gitar. butiran mutiara? Iya, atau aduh apa sih? keringatan saya paman Ini, gugup. Oh, Ini mengkilat ada. kayaknya di wajah. Oh, keringet. Kirain butir butiran mutiara. mutiara, tambah susu tuh ya. Paman Iya, bisa lalu- aja. Iya. Ya, lalu setelah itu saya suka dari 2016 itu kan mulai aktif tuh. Nah. Suka ikut-ikut lomba, Oh iya. lomba kompetisi TV, kompetisi nasional. Berarti udah sering dong masuk TV. Alhamdulillah. Wih gila, karena aku pernah lihat loh kayak yang di 111 di mana gitu. Oh, gitu ya, Kak? Nama itunya. One itu Nama ya. acaranya. Oh, iya. 111 itu. Terus apa namanya? Bakat itu memang dari kecil ya. Dari ada kecil ya. sudah ada paman. Lalu untuk untuk apa namanya istilahnya mengasah itu apa ada mungkin les vokal atau Iya, gimana? ada. Tapi aku pernah loh paman dapat info kalau dia ini hobi pancing. Hobi mancing kan? Oh iya, Hobi hobi mancing. mancing. Oh, mancing. Mancing kerusuhan. Mancing Oh, kerusuhan. mancing kerusuhan. Ikut. Ikut. Bosan gak sih Kak? Enggak bosan sih karena ini rumah kita. Iya. Tapi kamu kalau mau ngajak satu, kamu ada ide kah? Aku ada. Apa tuh? Aku pengen ngajak main. Apa, Paman, boleh. kakak, sama kakak Roy. Main Itu apa tadi nih, Kak? pamanannya Kenapa belum dia tebak? dijawab. Tadi memang les Nanti kita lanjut vokal. lagi. Nanti Oh kita gitu, lanjut iya, lagi. iya. Suka banget lah kalau orang-orang kayak ini punya inisiatif untuk main game. Iya, iya. Beda sama kayak yang satunya tuh, tetangga yang sebelah itu. Gamenya apa? Tebak lirik lagu. Wah agak berat. Tuh, Tebak lirik lagu. Tebak lirik lagu. Iya. Boleh Jadi aku- tanya kan ini nanti kan bawa HP ya. Ah, Boleh tanya kan nanti? nggak boleh. Gimana Nggak gimana boleh. peraturannya? Gimana nggak peraturannya? boleh. Aku bakal nyanyiin setengah bait. Kenapa Nanti Sisanya, nggak- sisanya kita sampai habis. Enggak. Kenapa nggak nyanyi full album? Jangan, Oh, jangan. Ya enggak games namanya Kelamaan. nanti tuh. Habis taruh durasinya Boleh dong. kita langsung? Boleh, ayo. Musik. Waduh, paman bisa nggak kira-kira ya? Paman, Bisa. Paman kita baca doa dulu kayaknya ada biar bisa jawab. Kayak mau selamatan gitu baca doa. Ayo, Mak. Ayo Paman, Kemon. Mak apa Emak? Ya Allah, sembarang aja dah Paman. Ayo, gimana? Ya. Kalau bisa yang mudah ya, jangan Oke. yang sulit Yang soalnya. mudah ini. Soalnya paman Kamu udah. orang-orang pertama yang bisa kasih kami games. Oh gitu ya? Biasanya kami yang nge-gamein. Yang mainin. Soalnya Karena paman kan sudah saya banyak kreatif ini, ya, Kak, ya. banyak lupa lagu-lagu. Emang penyanyi memang beda vibe-nya. Iya. Gimana gamenya? Kecuali kalau lagu nostalgia, lagu-lagu Bahari. Nah, Kayak lagu Berber itu. Lagu Berber. Berulang kali Oh, aku belum. mencoba. Aku mencoba tagih utang dia. apa tuh lagunya Kak? Tahu sih. Tahu kalau aku tahu nggak aja. masuk sih, nggak masuk ke Udah, lagu. udah. Beda generasi sudah. Aku udah gak sabar lagi nih main game nih. Oke. 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 Ini kalau yang lagu pertama cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan ya. Pakai mic enggak? Nggak usah. Enggak usah. Meletus balon hijau. Dar. Bener semua. Kan cepet-cepetan. Iya sih. Itu tuh kayak ngikutin irama gitu ya. Padahal Harusnya Kira ntar nih, ini kayaknya dia nih. Kira tadi yang lagunya lagu bikin. apa? Kok tatanya Jadi dar kita harus aja. ngikutin irama dia. Ya kan Paman? Iya. Nah. Lanjut ya, lanjut. Kamu harus konsisten Joy. Ini apa? Lagunya lagu religi atau lagu apa? Campur paman. Campur. Oh, random. Oke. Ada lagu Campur, anak-anak, campur lagu sari. religi. Oke. Ya, oke. Surga di telapak kaki ibu. Iya betul Bukan, betul. bukan. Betul. Bentar. Kan menyambung. Sebentar. Iya. Itulah hadis Nabi Muhammad. Benar. Berteman kan kita berteman, makanya KMA itu selalu tahu apa yang aku nyanyikan. Tapi memang betul sih. Ya kan? Paman ini. Aku bingung lawan Emma nih, bujur-bujur. Oke, lagu selanjutnya ya. Oke. Ada kau berenai. Ya Paman Dina. Apa tuh berengai Maman? Anu udah bisa tenang gitu nah. Oh. Udah bisa tenang. Untung aku Gara-gara tenang. makan Orang halilintar Kalimantan Bang. Baru ya, makanya dia nggak tahu ya paman Iya. bahasa kita ya. Ya.
Gara-gara makan halilintar kita kebanyakan. Iya, iya. Ini kan berani orangnya. Ih. Ucul sana ucul sini, tahu ucul lah. Enggak. Ucul itu beluncet. Oh bukan yang itu Ucul. Ucul itu. Acul. Oh Acul. Itu teman kita. Ayo, Oke, berikutnya. Lanjut. Yang ketiga. Ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammadku, aku rindu kepadamu. Salah. Ah. Aku rindu padamu. Ya Rasul. Bukan Muhammadku. Nah. Itu yang betul. Kak Emma lagi benar. Tapi itu Rasul benar kan dia? Ya Rasulullah Tapi maksudnya. liriknya kan bukan itu. Begitu liriknya dari Haddad Alwi. Iya. Ya, bis. Jangan mengganti-ganti lirik orang. Bahaya kena. Iya. Nah, Iya. Benar Tadi sih. paman suruh bayar royalti. Ya. mau ikutan ya paman. Ayo gimana lagi? Lanjut. Oke. Kok nggak pakai musik? Nanti bingung kasihan ninya, teman. Oh. Iya. Oke, lanjut ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku. Kuat Salah, nyusu. Astagfirullahaladzim. Ya kalau anak satu kan kuat-kuat nyusu. Kalau Karena ibuku aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan sehat. Salah. Semasa aku bayi Salah, selalu salah. diberi ASI, Salah. minuman bergizi. Kuat, bukan ya? Itu benar, tapi yang tadi salah. Karena ibu. Rajin dan sehat itu salah. Jadi karena ibuku Ka- sangatlah Coba Kak Roy, tau nggak? Muda dan kaya. Terakhir. Oh ya. salah. Makin aneh lagi. Padahal itu lagu lawas ya. Iya, Iya. itu kan zaman-zaman. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Gak kepikiran sih. Aku anak sehat. Lanjut. Tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Ketika aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Nah, Dan Iya. imunisasi. ya, Kirain yang satunya. Oke, lanjut. Boleh. ya. Adam, Idris, Nuhud, Ya sudah. Soleh. Nuhut gitu nah. Ini- Jangan nuhut. Kan dikira Iya paman, iya. maaf paman. Nuhut mah ada Nabi Nuhut. Ya sudah. Salah kali ini. Adam, Saya salah. Adam apa? Idris, Adam Idris. Nuh. Nuhut. Nah, jangan nuhut langsung ya. Iya. Oleh Ibrahim Ismail. Ibrahim, Ismail. salah. Soleh Ibrahim Ismail. Salah. Salah. Oh. Soleh. Ayo, masa paman kada tahu? Masa paman kada Ya tahu? tahu ya judulnya 25 Nabi. Bantuin man. Apa man? Nah. Nah, itu paman lanjutannya. Ya nah tuh Bang dah. Lut. Ika mah kok jangan tahu aku harus Lut jawab. Ibrahim Bang. Ismail. Ismail Lut. Salah deh. Terbalik. Balik. Ibrahim Lut Ismail. Benar. Ibrahim, Lut, Ismail. Oh aku baru tahu loh ternyata Lut itu kan kayak Ismail. Enggak ada hubungan. Ada hubungan? Ya. Oh ya udah. Yang saudara tuh Ismail dengan Ishak, anak Ibrahim. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah. Yakub punya anak salah satunya Yusuf. Nah, itu Yusuf. istilahnya. Kok pindah transisi? Itu. Gimana? Oke, lanjut. Udah Sih. ya? Cukup ya kayaknya? Oh, Cukup. Oh Terima ya. kasih, terima kasih loh. Terima kasih. Tapi sebelum itu aku pengen nyapa-nyapa penonton dulu. Ya. Jadi buat Oke. penonton di rumah bisa bergabung bersama kami di WhatsApp di nomor 08 90000 46. Bisanya Nah, kada itu. ingat. Oke. Itu nomornya. Ada Bisa di sini ada. saksikan di kanal YouTube kita juga di TVRI Kalimantan Timur. Jadi aku punya pantun nih buat paman, teman-teman dan penonton di rumah. Oke. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melatinya harum di pagi hari. Cakep. Pemirsa setia jangan beranjak pergi. Sebentar lagi kita lanjut acara ini. Iya. Aduh, payah juga apa namanya? Nebak-nebak lirik. Nebak Iya, lagu. Ternyata itu juga tadi lagu-lagu zaman aku kecil. Baheula. Bener banget. Cuman Jadi beheri. aku pikir lagu-lagu zaman 2000-an gitu-gitu. Ternyata itu zaman-zaman aku belum lahir loh. Kak Roy belum lahir apalagi aku. Nah, kan kamu Tapi yang aku ngasih tahu. luar biasa. Tapi itu bikin aku merasa patah Patah. karena nggak bisa jawab. Tadi paman tanya Ya. apa namanya? Ada latihan vokalnya kah? Kok suara jadi bagus. Tadi paman dengarkan bagus lagu nyanyinya.
Apa di toilet latihan? Mama, I wanna win. Biar bergema-gema gitu Iya. kan ya. Ada paman. Dari 2016 latihan vokal. Ada memang didatangkan gurunya Ke rumah. ke rumah. Oh, les privat. Les privat. Oh, luar biasa. Les privat, Iya. nyanyi. Tiap hari Kak Siva? Kalau dulu kalau misalnya mau lomba setiap hari Kak. Setiap hari. Oh my god. Berapa jam tuh kalau udah latihan dalam satu hari? Satu sesi itu bisa 2 jam kalau sudah mau lomba. 2 jam. Kalau aku les matematika stres itu. Nggak sanggup. aku. Terus kan aku ini Kak, nggak cuman nyanyi ya, Heeh. aku juga vokalis satu band. Oh, band metal itu? Enggak. Oh, enggak Enggak. metal. Band pop. Band pop. Ya kita sambil sambil nunggu Ibu Ustazah ya. Iya, boleh, Karena Oh, ada lagi teman-teman. ya Ada. udah janji sama Ibu Ustazah. Oh. Ibu Ustazah kalau kebetulan ada waktu main Mampir. ke rumah. Oh Nah, gitu. karena ada ponakan juga, kadang ada tamu juga datang. Ya kadang-kadang ada yang pengen ditanyakan berkenaan dengan Ramadan. Waalaikumsalam. Nah, panjang umur. Panjang umur. Terima kasih Bu Ustazah. Masya Selamat Allah. datang, Ibu Ustazah. sehat Bu. Ibu. Mbak, Silakan Mbak. Ibu. Ya. duduk. Gue geser. Sini aja. Geser. Mbak Emma maaf ya geser tempat ya. Iya nggak apa-apa, paman. Aman. Bu, apa tadi di jalan aman, kada macet? Aman, ada macet sedikit. Hmm. Kalau macet sedikit kan maklum ya. Ya maklum itu. Maklum baca apalagi belajar tadi itu sudah menjelang Macet itu adalah bagian dari ujian di bulan Ramadan. menjelang sore itu pasti sudah banyak orang keluar jalan. Berburu takjil. Iya, ada yang pada Berburu belajar takjil. takjil kan. Hmm. Ngabuburit, paman. Nah, apa kepanjangan ngabuburit? Nggak tahu. Nah, sama kemarin aku tahu tapi sekarang aku lupa. Oh, mungkin paman ingat. Apa? Dosa paman kembali ke tema aja. Emma, Ah. tema kita ini kan wanita apa namanya? Perempuan berkah, Berkah. di bulan Ramadan. Paman usah saja loh, jadi gak enak gitu. Itu lambat cuma menyebutkan judul tema kita. Jadi barangkali bisa dijelaskan kah Oh gitu ya. supaya nih khusus yang berdua ini dapat pencerahan keberkahan seperti apa Ibu Ustazah yang bisa diperoleh bagi wanita baik. ketika berada di bulan Ramadan. Nah, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita memasuki puasa yang ke-22. 22. Ya, tinggal seminggu lagi lah kurang lebih ya akan berakhir. Ini adalah saat-saat yang semakin ke belakang itu pahalanya kan semakin besar ya di 10 hari terakhir. Nah terkait dengan perempuan yang berkah itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Perempuan yang berkah itu adalah perempuan yang solehah. Ya. Lalu untuk bisa berkah itu apa? Modalnya banyak dan prosesnya cukup lama, tidak bisa terbentuk begitu Ramadan kemudian bisa terbentuk perempuan berkah itu Tidak tidak. bisa Ya, instan jadi pula. yang pertama kan bakalnya harus iman ya, atau akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Nah ketiga itu kan di bulan Ramadan ini kan ada semua Pak. Ada semua. Nggih. Pendidikan akidahnya ada, pendidikan ibadahnya ada, adanya dengan sholat tarawih yang semarak di mana-mana gitu kan ya. Apalagi kemudian semaraknya juga sholat subuhnya juga berjamaah gitu. Nah ini kan kemudian pembinaan akhlak juga bagaimana orang harus jujur, bagaimana orang tidak melakukan ghibah atau gosip gitu kan. Itu akan merusak kepada nilai-nilai ibadah puasa. Nah jadi bekalnya ini memang harus sudah lama yang memang dipersiapkan agar kemudian menjadi berkah bagi perempuan. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan atau kemanfaatannya tuh besar gitu loh, khususnya bagi kaum perempuan. Nah, apa saja kemanfaatan yang lebih besar itu? Perempuan kalau dia sebagai ibu, sebagai istri, itu kan akan tambah keberkahannya dalam rangka selain dia berpuasa juga, dia melaksanakan ibadah sholat juga, ibadah yang lainnya juga. Dia menyiapkan untuk buka puasa bagi suami dan anak-anaknya, juga kemudian menyiapkan sahur gitu kan. Ini kan satu kebaikan atau amal saleh yang dilakukan oleh ibu, asal mengerjakannya dengan ikhlas. Kalau mengerjakannya sambil marah-marah, sambil
Biar panjang tuh ngomel-ngomel, bemamai. Nah, terjadi pahala jadinya begitu. Jadi itu menjadi nilai tambah begitu ya. Apalagi kalau sudah sahur itu si istri masak untuk sahur, kemudian membangunkan suaminya, kemudian membangunkan anak-anaknya, itu juga. Di samping itu juga kemudian seorang ibu perempuan itu mengajak anak-anaknya untuk pergi ke masjid, ke musala, melaksanakan sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah. Nah ini kan sebuah pendidikan dan memang itu harus dilakukan oleh ibu gitu ya. Karena ibu yang solehah itu adalah mereka yang punya tanggung jawab, antara lain juga adalah mendidik anak-anaknya. Nah bulan Ramadan ini dalam rangka pendidikan anak itu sangat efektif sekali karena mereka dihadirkan untuk bersama-sama sholat secara berjamaah di masjid. Sejatinya ada silaturahmi antara seseorang keluarga dengan orang yang lain yang mungkin setahun sekali saja belum tentu kita ketemu, tapi ketika itu kita bertemu dengan banyak orang, dengan ratusan orang gitu. Ini pendidikan yang sangat baik. Cuma yang perlu diperhatikan kalau ibu-ibu membawa anak-anaknya ke masjid untuk sholat berjamaah, mendidik mereka untuk terbiasa dengan sholat berjamaah. Memang dipesani dulu dari rumah itu, atau kalau ibunya tidak berangkat, yang berangkat itu anaknya, harusnya si ibu memberikan pesan kepada anak, kamu kalau di masjid jangan main ya. Kalau di masjid benar-benar sholat. Kadang-kadang kita lihat kenyataan, mereka ke masjid, kemudian mereka dikasih uang sangu seperti ke sekolah itu. Baru 2 rakaat sholat tarawihnya belanja gitu, beli minuman gitu. Nanti mereka duduk di situ nggak sholat. Dan ini merusak safnya sholat. Padahal sholat berjamaah di situ untuk bisa mendapatkan 27 kali lipat itu pahalanya, safnya kan harus rapat dan harus lurus. Nah itu kan terjadi dan itu kenyataan. Nah ini juga tugas ibu tadi, ibu yang barakah yang mendatangkan kebanyakan kemanfaatan itu ketika mengajak anak-anaknya untuk sholat itu perlu diperhatikan. Jangan sampai anak-anaknya tidak sholat. Karena anak-anak itu dia sholat di masjid itu dia bawa buku catatan. Tanda tangan itu buku dari sekolah. Nah, itu imam juga hendaknya juga tidak langsung tanda tangan. Memang sebelumnya sudah antisipasi. Ada mereka benar-benar sholat, mereka tidak ribut gitu. Karena itu di tanda tangan itu nanti mereka ke sekolah sudah sholat di sana, padahal kan nggak sholat. Sholatnya hanya sebagian, kadang-kadang semua maunya. Nah ini juga menjadi kurang keberkahannya nanti. Jadi untuk menambah itu, jadi orang tua juga harus memperhatikan ke anak dan itu. Secara singkat dulu itu sebenarnya ada kriteria perempuan yang barokah itu. Ya. Mungkin sampai kalau Mbak Cipa sudah berumah tangga belum? Belum. Oh belum. Ada rencana mau berumah tangga? Artinya begini, Ibu Ustazah, bagi perempuan yang sudah berumah tangga dengan yang belum, berarti kan peluang untuk mendapatkan berkah kebaikan jauh lebih banyak yang sudah berumah tangga. Ya. Lalu kalau bagi yang, mohon maaf nih Bu Ustazah, yang masih sendiri, ya. wah ini kayak apa kira-kira? Segerakanlah menikah. Supaya keberkahan itu Kalau udah imbang, digitunya ya, Kang. berimbang dapatnya dengan orang dengan perempuan yang sudah berumah tangga. Betul. Gitu. Kan kalau bagi yang belum menikah kan ada orang tua kan. Nah orang tua untuk dia berbakti gitu kan. Nah menyiapkan bukannya, membantu orang tua di rumah, membantu orang tua di rumah. Nah itu juga kan sebuah kebaikan. Jadi kalau istri kan dengan suaminya, dengan anaknya. Tapi kalau anak kan orang tuanya. Dan juga bisa berbagi di masyarakat kan. Kan biasanya kan di masjid musala itu ada takjil ya. Nah itu kan bisa kemudian membantu di sana untuk menyiapkan acara buka bersama itu. Dan tidak sedikit kan kadang-kadang tamu-tamu yang datang singgah di masjid itu untuk itu. Ustazah mungkin kita tahan dulu sebentar, kita coba sapa dulu. Alhamdulillah sudah ada penonton yang bergabung bersama kami di Cahaya Ramadan. Boleh dengan siapa? Assalamualaikum. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Pak Pendi. Pak Pendi di mana? Pak di Samarinda. 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 Ya. Pak Pendi apa ini? Mau bergabung ini mau ikut kuis atau mau bertanya dengan Ustazah? Kuis.
Wes. Heeh. Kuis. Ya silakan. Mungkin nanti Mas Roy yang bacakan kuisnya ya. Nah, Nanti akan ada tertera di layar TV. Silakan disimak dengan baik. Kemudian dijawab dengan tepat. Kalau jawabannya benar, nanti dapat hadiah hiburan. Insya Allah menarik hadiahnya. karena hari ini spesial, jadi Mbak Irma yang membacakan. Oh, Mbak Emma yang bacakan. Oke, langsung aja nih. Ya. Ya. Oke, baik Pak Tendi. Oke, masih di ujung telepon. Oke, baik. Begini pertanyaannya. Wanita yang sedang haid itu di bulan Ramadan tetap dapat meraih keberkahan dengan A. Berzikir, bersedekah, membantu orang lain dan memperbanyak doa. Atau B. Mengqada puasa sebelum Ramadan selesai. Yang manakah jawabannya? A atau B? Gimana Bu Ustazah? Oh, benar. Benar. Terima kasih Mas Tendi di Samarinda. Selamat untuk Mas Teddy. Ya, nanti ada petugas atau kru kami akan menghubungi Ya, petugas. untuk nanti proses pengiriman hadiah. Hadiahnya menarik, hadiah hiburan. Mudah-mudahan nanti terhibur. Tetap setia nonton Cahaya Ramadan. Ya, tetap di Cahaya Ramadan ya, di TPRI Kalimantan Timur. Nah ini Bu Ustazah, jadi ya barangkali bisa dikaitkan dengan pertanyaan kuis tadi ya. Nah, artinya sampai di mana batasan seorang perempuan yang dalam keadaan haid itu untuk dia memperoleh keberkahan itu. Barangkali mungkin ada hal-hal yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Iya, iya. Yang sebagaimana yang sudah tertera di jawaban tadi itu berzikir, bersedekah, berdoa. Nah, antara lain kan yang diajarkan oleh Rasulullah itu kepada Siti Aisyah ketika dalam keadaan haid itu dia membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh, kalau untuk sendiri tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Nah, itu dibaca banyak-banyak. Jadi baca salawat boleh, yang tidak boleh kan baca Al-Qur'an gitu ya. Nah, kemudian melayani suami ketika untuk hubungan badan suami istri kan itu terlarang bagi perempuan yang haid. Tapi yang lain-lainnya dia bisa tetap melakukan persiapan untuk berbuka, untuk bersahur dan lain sebagainya itu tetap saja dilakukan ya. Jadi tidak perlu merasa sedih perempuan, loh kita kan perempuan kita ada haid, kalau ke laki-laki nggak ada haid gitu. Tetap kita kan yang tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat gitu kan ya. Tapi tidak boleh berhubungan suami istri, tapi yang lain-lainnya kan bisa dilakukan. Kalau misalkan ini Bu Ustazah seorang perempuan itu yang notabene seorang istri juga, seorang ibu juga mengurus anak-anak. Ini karena saking sibuknya mengurus rumah tangga dan sebagainya sampai enggak sempat tarawih, enggak sempat baca Quran. Kemudian Biar nggak sibuk tambah istri. Jangan. Itu bukan solusinya kan Ustaz. Nanti kan ada tuh biasanya perempuan yang mungkin barangkali anaknya banyak di rumah. Repot ngurusi anak, belum lagi ngurusi suami. 13. Iya. Cucian, nyetrika, ngepel. Jadi badannya banyak terlewatkan gitu. Sehingga kesempatan untuk mengaji, membaca Quran, kemudian sholat tarawih, malam tinggal capeknya aja karena siang sudah kadang-kadang nggak sempat tidur, urusan banyak di rumah. Nah ini kira-kira mengurangi nggak keberkahan itu Bu? Betul. Jadi kita kembali kepada hadis Nabi itu kan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang lalu kan begitu ya. Nah, yang mendapatkan ampunan Allah itu adalah orang yang siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, terkait dengan kesibukan tadi, saya rasa kalau sudah seperti itu keadaannya, janganlah kemudian semua pekerjaan rumah itu dibebankan kepada istri. Walaupun memang kalau di rumah itu bagiannya istri, tetapi di dalam Al-Quran kan ada lagi ayat memerintahkan kita tuh untuk saling tolong menolong. A'udzubillahi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian atau bekerja samalah kalian dalam hal berbuat kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan bertolong-tolongan dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Jadi harusnya ada saling tolong menolong, walaupun itu tugasnya, kalau di rumah tugasnya istri betul, tapi tolong menolong itu diperintahkan gitu. Sehingga dalam hal ini karena kalau kita hubungkan dengan Rasulullah juga kan
kata Rasulullah itu sebaik-baik orang itu adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan aku ini adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Ulun banar Dan itu Bu. Ulun banar Rasulullah itu tidak membebani kepada istrinya. Kan ditanya tuh, wahai Rasulullah, wahai Aisyah, Rasulullah itu kalau lagi di rumah apa yang dikerjakan beliau? Katanya Rasulullah itu kalau lagi di rumah membantu pekerjaan di rumah. Begitu tiba azan, maka beliau bersegera 3 rakaat, beliau segera untuk Rasulullah saja melakukan seperti itu gitu ya, menolong istrinya, tidak mau apa kan istilahnya menambal baju sendiri kan, menjahit sendal juga sendiri. Artinya tuh begitu, bahwa Rasulullah itu mencontohkan jangan seorang suami itu hanya ditumpukan semuanya kepada, anak minta kepada dilayani istri aja. gitu Kayak aku ya. dong, kayak aku Nah, seperti Ustaz. jadi bagaimanapun emang waktu itu yang Allah berikan kepada kita itu kan dalam satu malam itu 24 jam gitu. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibagikan ke orang lain yang harus dibayar misalnya, sehingga untuk meringankan, jangan sampai karena sholat bulan Ramadan itu kan syahrul ibadah ya, bulan dimana panen pahala. Jadi sangat sayang kalau ditinggalkan. Kalau kita punya komitmen yang kuat ya sebagai istri, saya kalau bulan Ramadan saya tidak mau ketinggalan tarawih gitu kan, saya tidak mau ketinggalan baca Al-Quran, sesibuk apapun bisa, karena waktu itu kita yang mengatur, yang memanage waktu Manajemen kita. lagi ya, waktunya manajemen ya, waktu itu Ustaz ya. gitu. Nah, kalau Mbak Emma sendiri kayak apa cara memanage waktu itu? Dengan kesibukan pekerjaan, Pakai dengan stopwatch. rumah tangga, mengurus anak dan sebagainya. Anak ngurusin Jadi mama nih. diatur-atur lah pokoknya, aman, supaya tarawihnya bisa jalan juga, tadarus juga bisa. Ini kayaknya udah masuk lagi nih, ada satu yang bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum, dengan siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan Trian sama. Kayak apa ini menyahut seorang? Waalaikumsalam. Mah, hendak sasak kopiah nih. Mau ikut kuis apa bertanya? Anu, Ya. Mau kuis atau bertanya? mau dua-duanya Pak. Ya. Kalau begitu kuis dulu ya. Boleh. Boleh kuis dulu. Siap, Untuk Ya, masa kuis jawab dulu. pagi ini, Ya. Ayo, sorry, siapa Mbak, yang mau dikasih. bacakan kuis? Mbak Emma atau Mbak Cipa atau Roy? Cipa. Ah. Cipa. Siapa tadi nama katanya? Hah, namanya siapa? Rian Syah. Rian Syah. Tri. Oh, Tri. Tri. Kasih musik Joy. Oke. Tri. Dia mau nyanyi. Kak Tri Silakan Samarinda. kuis dulu ya pertanyaannya. Baik, akan saya bacakan ya Kak. Ya, siap. Wanita yang sedang haid di bulan Ramadan tetap bisa mendapatkan pahala dengan A. Berzikir, berdoa dan bersedekah. Sama. B. Tidak melakukan amal apapun. Yang mana jawabannya Kak? A. Berzikir, berdoa, dan bersedekah. Ya betul. Ya, betul. Memang pintar loh Mas Tri ini bisa jawab gitu loh, sama gitu tadi kan. Ternyata orang Samarinda ini pintar-pintar Kak ya. Karena dia, Alhamdulillah. karena dia nonton setia kita, dia dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir selalu ada. Perasaan terus tadi ya. dengan yang pertama sama aja pertanyaannya. Iya, Beda. wanita-wanita ya. Beda. Kurang lebih aja sampai pada haid. Nanti kita perbaiki besok. Nah, Ke kalau mau besok, tanya hari tanya ini apa? juga. Tadi kan katanya ikut kuis dengan bertanya. Iya. Tanya apa Mas Tri? Masih di telepon? Halo? Nah, Kayaknya Bah. sudah tahu menang kan hilang. langsung ditutup. iya, iya. Sudah tahu dia menang. Hilang ada. Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Bang tadi sekalian bertanya. Ya, bertanya Pak. Ya, masih. apa pertanyaannya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah Lina. Ya Allah, ini yang keberapa udah dia salam. Ya. Dan apa ini para penarasumber mau bertanya pertama gini, bagaimana kita mensucikan hati istri kita yang selalu berprasangka buruk di bulan Ramadan ini agar mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini? Gimana metodenya? Menundukkan hati istri. Membersihkan hati yang membersihkan hati Oh, yang membersihkan. hati istri yang Membersihkan selalu hati. berprasangka buruk, yang selalu berprasangka buruk kepada kita, dan di Betul. bulan Ramadan ini selalu mendapat berkah di bulan Ramadan. Oh iya. Oke, Terus? makasih. Yang kedua? Satu Oke, aja. terima kasih. Oh itu aja. Tadi bilang pertama aja tadi. Terima kasih Mas Tri. Ini langsung Ini anu orangnya ini kada pingatan pandirannya seorang. Jadi pertama. Kalau pertama kan ada kedua kan. Nah, Dia bahagia bagaimana sekali Bu tuh. Ustazah
apa namanya tadi? Penundukan biar hati, istri nggak supaya merasa nggak- buruk. iya, nggak seuzon, Menundukkan- nggak seuzon. Iya. Menundukkan hati Iya. seorang istri supaya tidak berburuk sangka Iya. dengan suaminya gitu Ya, ya. misalnya suami berangkat mancing kan dituduh sama biduan, padahal nggak ada biduan. Gitu. Ya ampun. Makanya kalau kada mau dicurigai, jangan mau ulah orang curiga. Nah, bujur itu. Salah. Paman bujur. Paman benar sekali. Tapi seperempat perempuan zaman sekarang kecurigaannya lebih besar. Enggak. Nah, suzon dia. Nah, suzon. itu karena perbuatan suaminya. Coba kalau suaminya kayak tipe kita nih kan, bah, insya Allah Aman aja ada ya, dicuriga aman. macam-macam. Ya, gimana, Iya Ustaz? benar Bu Gimana Ustazah. tuh? Iya. Heeh. Jadi memang berburuk sangka itu kan salah satu hal yang terlarang di dalam Al-Quran pada saat Al-Hujurat itu yang bisa merusak persaudaraan kan begitu ya, berburuk sangka itu karena sebagian besar dari berburuk sangka itu tidak benar gitu. Nah, oleh karena itu saya setuju juga dengan Pak Atai ini, artinya suami juga jangan memancing juga kepada istri sehingga mungkin ada sekali-sekali berbohong sehingga satu kali berbohong susah orang untuk bisa percaya gitu kan, jadi berbohong. Nah tetapi dalam hal ini ya memang harus dijelaskan yang diburuk sangkakan oleh istri itu apa, kemudian perlu diberikan penjelasan. Nah di samping itu juga didoakan ya, jadi didoakan istrinya itu supaya tidak mudah berburuk sangka. Nah apa doanya yang paling mudah itu ya dibacakan surat Al-Fatihah itu kan. Jadi dibacakan Al-Fatihah ya mau dibacakannya 11 kali, mau dibacakan 41 kali. Kalau parah buruk sangkanya parah sekali gitu ya berarti membacanya juga lebih banyak. Kenapa? Coba kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menurut Profesor Dr. Nazaruddin Umar, maksudnya kami itu siapa? Kami itu maksudnya adalah nafsu kita, pikiran kita, hati kita. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu yang mudah-mudahan si istri tadi itu nafsunya berada di jalan yang lurus, pikirannya berada di jalan yang lurus, hatinya berada di jalan yang lurus. Kalau ketiga-tiganya itu berada di jalan lurus, baik nafsu, pikiran dan hati aman dah. Yakin Iya, iya. aman. Tapi aku Tapi Bu Ustazah, ulun bukannya membela kaum istri panglah atau kaum wanita. Tapi kan kita ndak bisa melihat apa dari hulunya ini, apa dari hilirnya ini. Tapi lihat hulunya dulu, kenapa sebab kok istri bisa curiga lawan suami. Kalau ada apa Iya. sebab asal muasalnya ya kan. Nah, tapi aku pengen nanya Ustazah soal percikan-percikan ini sebenarnya sensitif. Kembali lagi dengan komunikasi yang baik sebenarnya. Tapi aku pengen tanya Ustazah, dari cerita Ustazah dari awal bahwa perempuan kadang merupakan garda terdepan lah untuk bisa membangunkan anak. Iya. Seperti apa dengan bisa saling support, tolong menolong di rumah tangga, berbagi kerja lah di rumah tangga. Perempuan juga harus bisa membagi waktunya untuk beribadah di bulan Ramadan, istimewa Ramadan. Tapi Ustazah, ada beberapa kalangan teman-teman kita di luar sana mungkin dia waktu malam masih bekerja, masih mungkin sibuk bekerja sampai dia terkadang tidak bisa melaksanakan sunnahnya, ibadah sunnahnya di bulan Ramadan. Itu mungkin gimana Ustazah, biar dalam artian mereka juga punya hak untuk bisa mendapati berkah Ramadan. Gimana, Ustazah? Jadi kan memang kita diperintahkan untuk qiyamul lail itu ya. Nah qiyamul lail kalau juga sampai tidak mampu lagi karena tadi bekerja tuntutan keluarga misalnya ya, paling minimal sholat isyanya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah itu sudah dianggap menghidupkan malam Ramadan. Itu yang paling minimal tuh itu. Ya. ini kita tahan dulu Bu Ustazah. Kita sapa kembali. Alhamdulillah yang sudah bergabung. Dengan siapa? Assalamualaikum. Halo. Halo, dengan siapa? Terputus. Memang kita belum tentu jodoh ya. Ampun, ya ampun. Sayang sekali ya. Baik pemirsa, penonton di rumah TPRI Kalimantan Timur di Cahaya Ramadan, kami tetap berharap Anda bisa bergabung bersama kami di Cahaya Ramadan ya. Silakan nanti bisa menghubungi lewat WhatsApp di nomor 0811 4900 46. 46. Atau enggak, bisa nonton kita di Ini streaming. dada komen masuk lah. Oh ada juga. Coba Ini saya dicek bacakan dulu. beberapa komen-komen Nanti yang ada. kasihkan kasihkan dia lo lupa dengan komen-komen yang Kita sama-sama dulu para penonton setia kita di Netizen ya. YouTube. Itu ada Suci Riana, Wiwiwit, Rafa Official, Halim Kusuma, Adam Putra, Zari. Enggak, ini saking banyaknya kita baca secukupnya aja.
Tapi tadi aku lihat muka-mukanya Siva ada mau bertanya. Iya. Itu mau tanya apa? Tadi mau masuk tuh serba salah gitu. Enggak apa-apa. Selu apa selu? Karena kan saya paling muda di sini ya. Saya muda loh, saya Oh muda. iya muda ya. Aku juga belum tua-tua banget. Iya, kita seumuran kan Kak, kan kita teman. Oh bener. Iya, Ustazah saya mau bertanya, apa saja sikap apa aja nih yang harus dilakukan sebagai seorang wanita, apalagi saya yang belum berkeluarga ya Ustazah, agar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Sikap apa ya? Maksudnya sikap saya nih baik aja, alhamdulillah Pak Ustazah. Cuman kan siapa tahu ada yang lebih spesifiknya lagi Ustazah. Sedekah, bisa sedekah kami bawa nasi antar sini gitu loh. Kalau antar gitu ya, Gitu. kalau itu mah karo yang enak. Oh iya. Yang jelas untuk keberkahan itu kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Amin. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul itu kita laksanakan. Nah, apa aja perintahnya di dalam bulan Ramadan ini? Tadi kan kita beribadah, kita juga bersedekah, kita juga berzikir gitu kan ya. Memperbanyak juga sholawat. Nah, yang seperti itu yang kita lakukan. Kita juga berbagi juga kan, bersedekah termasuk yang berbagi itu gitu kan ya. Jadi kemudian tadarus Al-Quran itu memahami. Jadi tadarus Al-Quran itu bukan hanya sekadar membaca, tapi memahami tentang Al-Quran itu ya. Karena Al-Quran itu pedoman bagi kita, bisa membaca dengan baik dan benar itu baru tahap yang awal. Tahap berikutnya adalah memahami, berikutnya adalah menghayati. Ya, jadi mempelajari, kemudian memahami, menghayati, kemudian selanjutnya mengajarkan atau menyampaikan ajaran Al-Quran itu, dan terus kemudian kita belajar lagi dan terus menerus begitulah. Karena samudra ilmu yang ada dalam Al-Quran itu tidak akan habis sampai kita meninggal dunia, nggak selesai untuk dikaji itu gitu ya. Luasnya ya Ustaz. Nah oleh karena itu atau mungkin juga bisa dengan apa namanya memprotek diri Bu Ustazah lah, Menjaga pandangan, menjaga senyuman, aura, menjaga kayak-kayak. menjaga perilaku, Jaga menjaga adab juga ya. menjaga lisan. ya itu Tuh, makanya jangan suka ngomongin orang kamu turun. bagaimana hadis Rasulullah kan juga itu, siapa yang tidak dapat meninggalkan apa kata-kata yang kurang bagus, yang porno dan lain sebagainya itu, Allah tidak berhajat terhadap puasa orang yang seperti itu ya. Iya, iya. Jadi menjaga pandangan, menjaga mata, menjaga telinga, seluruh anggota tubuh, lebih-lebih menjaga hati tadi itu gitu kan, jangan sampai berburuk sangka. Nah, tetapi berburuk sangka tadi memang ada juga orang itu mungkin suaminya baik-baik aja tapi istrinya yang terlalu kuat ya berburuk sangkanya. Kalaupun sudah diberikan penjelasan juga tidak bisa menerima penjelasan. Posesif ya. atau mungkin barangkali karena saking sayang, kalau saking bisa jadi cintanya juga. istri dengan suami kan, Iya. bawaannya curiga. Betul. Tapi Iya. kan terkait dengan masalah kecurigaan itu kan kita tuh tidak Apalagi boleh. suaminya figur public figure, Iya. gagah pulang, duitnya banyak, wah, wah iya, Makin kepikiran. iya semakin kepikiran. Kalau jalan, Jerantai emang Tenang ya, tenang kalau ya Allah. keluar pergi jauh-jauh aja rasa-rasanya, Mohon maaf, Paman. Nggak berasa loh Paman bentar lagi mau kita kuayako. Oh iya ya. mau berbuka. Aku harus menyiapkan es kolak. Ya Kolak. ampun. Jadi Paman, jadi gimana? Nah ini ya nanti ini di hujung dialog kita ini Bu Ustazah, ya barangkali mungkin ada sedikit kesimpulan. Ini mungkin nanti kita bisa jadi renungan kita bersama kan. Ya. Ya mudah-mudahan keberkahan Ramadan ini ya bisa kita rasakan dengan baik. Mungkin singkat aja Ustazah. Ya. Jadi kalau terkait dengan yang tadi berburuk sangka, memang kita terhadap seseorang tidak bisa 100% ajaran Al-Quran, tidak boleh 100% percaya kepada seseorang. Paling tinggi 99,9%. Itu jadi ada kontrol, 0,1% adalah kontrol. Nah ini yang akan salah satu yang bisa merusak daripada nilai ibadah puasa. Baik. Demikian. Terima kasih Terima Ustazah. kasih Ustazah. Mudah berkah ilmu lah yang dapat kita depan hari ini. Baik pemirsa di rumah, Aku ingin karena waktu yang harus memisahkan kita, tapi kita besok tetap ada ketemu lagi nanti di acara yang sama, Cahaya Ramadan di TPRI Kalimantan Timur, dan tema besok zakat fitrah dan keutamaannya. Ya. Jadi Hanya ketemu lagi di besok TPRI Kalimantan Kalimantan Timur pukul Terima kasih. 16.30. menjelang berbuka.